Sobat Virtual, welcome back to DTC, Dinda Tahir Channel. Let's review book again in Dinda So Review Buku. Oke, masih sama gue, Dinda Tahir, dan juga ada kameramen gue, Iye. Gila, belum terkenal tapi gue udah punya kameramen. Jarang sekali terjadi. Oke, sebenarnya buku apa yang mau gue review? Sebelum gue review, gue mau nanya dulu ke kalian. Pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian pertanyaan, where do we come from? Atau where are we going? Dari mana kita berasal dan setelah ini kita akan pergi kemana? Pernah nggak? Karena itulah yang akan dibahas di buku yang mau gue review kali ini. Dan sebelumnya juga, sebelum gue nge-review buku ini, gue mau kasih rating. Biasanya kan rating gue kasih di belakang ya, tapi sekarang gue mau kasih di depan biar kalian tambah penasaran sebagus apa bukunya. Oke, rating yang mau gue kasih untuk buku ini adalah 9. Bagus banget kan konsep virtual, karena emang sekeren itu. Oke, kalau kalian penasaran gue mau review buku apa, this is it, Origin by Dan Brown. Di sini gue ada 2, ini versi bahasa aslinya English, yang ini bahasa kita, bahasa Indonesia. Kenapa gue punya 2 versi? Sebenarnya waktu itu gue belinya yang ini sih, yang versi bahasa Inggris. Dan ternyata sebelum gue beli ini, adek gue tuh udah punya duluan yang versi Indonesianya. Ternyata sangat membantu karena emang pembahasannya tuh rada berat. Jadi ketika ada part yang nggak gue ngerti gitu di buku versi aslinya bahasa Inggris ini, gue pun ngelihat terjemahannya. Dan itu nggak merubah kebagusan dari buku ini sih. Oke, langsung aja gue mau masuk ke review bagian pertama, yaitu cover. Jujur gue suka banget sama cover yang versi aslinya ini ya, karena dia pakai warna merah darah. Jadi ini menggambarkan banget kemisteriusan dan kesuraman dari ceritanya. Kalau yang versi aslinya ini terlalu serius menurut gue, dan dia tuh cuma pakai nuansa warna biru dengan apa nih, simbol di tengah ini gue nggak tahu ya karena gue bukan simbologis. Ini sih kayak tangga gitu deh, atau mata ya kalau dilihat dari jauh. Ya, yang kayak tadi gue bilang, ini terlalu serius dan bikin, jujur gue nggak mau beli buku ini ketika gue ngelihat cover yang versi bahasa Indonesianya. Tapi kalau misalkan kalian udah kenal Dan Brown, itu nggak ngelihat dari cover, nggak ngelihat dari sinopsis, pasti main beli-beli aja karena karya-karyanya Dan Brown udah terpercaya, pasti bakalan bagus. Siapa sih yang nggak kenal Dan Brown ya kan? Alright, moving on to the back cover. Di sini ada sinopsisnya. Walaupun cuma sekilas dia ngejelasin tentang inti cerita dari buku ini, tapi bisa banget bikin pembacanya itu penasaran. Oke, langsung aja yang selanjutnya mau gue sampaikan adalah review bagian karakter. Nah, karena ini adalah buku yang lumayan tebal ya, lebih dari 500 halaman, jadi karakternya tuh banyak banget, ceritanya juga kompleks. That's why gue mau nyontek. Nah, di sini ada karakter-karakter yang harus kalian ingat. Nah, FYI, Origin ini adalah masih seri ceritanya Robert Langdon ya. Dari yang pertama itu Angels and Demons, Da Vinci Code, The Lost Symbol, sama ada satu lagi gue lupa, nanti di-insert aja. Nah, sama ini Origin yang the latest book of Robert Langdon series. Nah, karakternya sendiri pastinya ada Robert Langdon, yaitu adalah profesor dalam bidang simbologi di Harvard University, Cambridge. Nah, karakter keduanya adalah Edmund Kirsch, dia itu billionaire, philanthropist, terus computer scientist and futurist, as well as a strident atheist. Nah, dia dulu si Edmund Kirsch ini adalah mahasiswanya, mantan mahasiswanya Robert Langdon ketika di kampus dulu. Selanjutnya karakter, nah di sini ada salah satu ciri khas dari tulisannya si Dan Brown. Setiap serinya Robert Langdon pasti ada satu orang cewek yang nemenin Robert Langdon untuk
bertualang gitu untuk memecahkan kasus yang terjadi pada saat itu. Dan ceweknya tuh selalu ganti-ganti, digambarin juga sebagai seorang cewek yang cantik dan pintar. Robert Langdon ini beruntung banget ya ditemenin sama cewek-cewek cantik terus. Nah, kalau di Origin ini, tokoh ceweknya namanya adalah Ambra Vidal. Dia itu adalah direktur dari Guggenheim Museum Bilbao. Terus dia adalah seorang tunangan dari pangeran Spanyol dan juga associate atau partner kerjanya Edmund Kirsch. Nah, ada satu lagi yang intinya banget ya, karakter intinya banget juga adalah Winston. Nah, dia itu bukan manusia, melainkan adalah seorang superkomputer yang pinter banget, yang bisa berinteraksi langsung sama manusia ini, sama kita-kita, tapi nggak secara fisik ya. Kita bisa berkomunikasi sama dia melalui audio. Alright, next point, the point of the story. Sebenarnya itu ceritanya Origin ini seperti apa? Kayak yang di awal gue bilang, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya where do we come from and where are we going? Karena pertanyaan itu beberapa kali terlintas di pikiran gue. Walaupun kita udah mengerti konsep ketuhanan ya, kita percaya sama Tuhan di dalam agama manapun, tapi pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu yang kadang tuh muncul di pikiran kita. Kita sebenarnya tuh datang dari mana sih? Terus kita abis ini tuh bakal kemana gitu. Nah, itulah yang dibahas di buku ini. Jadi Edmund Kirsch itu adalah seorang saintis ya, dia suka neliti-neliti semua kejadian-kejadian yang terjadi sama umat manusia gitu. Dia pun meneliti dan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan tadi, dua pertanyaan tadi, where do we come from and where are we going? Nah, dia pun bikin sebuah kayak pertemuan gitu ya, dimana dia akan menyampaikan presentasinya dan menjawab dua pertanyaan tadi ke seluruh dunia. BTW ini anginnya kenceng banget ya, nggak tahu nih suara gue jelas atau enggak, but I'm still gonna review it anyway. Oh my god, my jilbab. Oke, next. Jadi Edmund Kirsch ini bikin sebuah pertemuan di mana dia akan mempresentasikan hasil penelitiannya untuk menjawab dua pertanyaan tadi ke seluruh dunia. Presentasi ini juga bukan cuma on the spot gitu ya, tapi disiarin online. Jadi orang-orang di seluruh penjuru bumi itu bisa tahu isi presentasinya dia. But unfortunately, ketika dia menyampaikan presentasinya, belum masuk ke intinya, dia itu dibunuh, tiba-tiba ditembak, dan dia pun meninggal di tempat. Padahal dua pertanyaan tadi itu belum terjawab. Nah, disinilah Robert Langdon beraksi. Karena Robert Langdon itu dekat sama Edmund Kirsch. Robert Langdon itu sebelum Edmund Kirsch ini bikin presentasi itu, si Edmund itu kayak minta pendapatnya Robert gitu, ini gimana. Nah, karena merasa ada kedekatan, jadi Robert Langdon tuh he feels like he has the obligation to continue presentasinya si Edmund. Jadi dia pun berusaha untuk menemukan jawaban dan juga mencari file aslinya gitu yang dipunyain Edmund. Nah, dia di sini perjalanannya ditemanin sama Ambra Vidal. Ya, seperti buku-bukunya Dan Brown yang lain-lain, yang Robert Langdon series, perjalanannya tuh nggak mudah karena dia tuh dikejar sama semua orang gitu, sama semua instansi, dari polisi dan juga dari musuhnya Edmund gitu-gitu deh. Jadi seru banget. Dan seperti biasa, karena Robert Langdon itu pinter, dia pun bisa menemukan jawaban dari dua pertanyaan itu, dan dia berhasil meneruskan tugas dan maksud dari Edmund Kirsch. Alright, what do I get from the book? Jadi seperti biasa ya, Dan Brown tuh bisa banget bikin gue sebagai pembaca tuh ngerasa tertantang, dan juga adrenalin gue tuh terpacu gitu loh selama ngebaca, karena wow, di sini tuh perjalanannya epic banget. Terus menurut gue ini yang paling bagus di antara Robert Langdon series yang lain ya. Tapi beda tipis sih sama yang lain-lain juga. Nah, yang kerennya lagi, walaupun ini buku fiksi maksud gue, walaupun ini buku fiksi, tapi gue tuh berasa seolah-olah ini tuh non fiksi, seolah-olah ini tuh terjadi beneran di kehidupan nyata.
karena setting tempatnya dia dan juga tokoh-tokoh besar yang dia sampaikan di buku ini tuh real. Karena di sini ada klaimnya gitu, ada fact or art, architecture, location, science, and religious organizations in this novel are real. Kebayangkan semuanya tuh real dan bisa dikemas dalam fiksi di Origin ini. Jadi gila, gue kayak gak bisa ngebedain yang mana fiksi, yang mana real gitu. Keren banget sih Dan Brown, I love him. Alright, what I don't get from the book, you know what? Nothing. Gue nggak bisa mengkritisi buku ini sama sekali karena ini emang bagus banget. Kalian tuh harus baca ya untuk bisa tahu feel yang gue rasain tuh kayak gimana. Tapi mungkin ada satu ya yang probably can be changed by Dan Brown, yaitu dengan mengubah alur intinya gitu. Kayak yang tadi gue bilang, ciri khasnya Dan Brown terutama di Robert Langdon series, dia itu selalu menghadirkan sosok wanita cantik dan pintar untuk nemenin perjalanannya, petualangannya Robert. Nah, mungkin itu bisa diganti jadi cowok gitu, atau setengah cowok setengah cewek. Jangan melulu cewek cantik yang pintar gitu ya kan. Tapi mungkin maksud Dan Brown menghadirkan sosok wanita cantik ini biar petualangannya itu seru gitu, dan bagi pembaca cowok biar lebih kayak ya udah kayak tertarik karena temennya cewek cantik nih gitu kan. Nah, mungkin cuma itu doang sih yang kadang menurut gue agak monoton ya. Tapi itu kayak cuma dikit banget, sisanya tuh cool. Alright. Nah, biasanya di bagian ini gue bakal ngasih rating, tapi kan gue udah ngasih rating di depan, jadi mau langsung closing aja ya. Oh ya, gue punya saran nih buat kalian yang mau ngebaca. Kalau misalkan buku aslinya itu ya, saran gue kalau misalkan kalian mau ngebaca ya buku aslinya, versi bahasa Inggris. Karena kalau udah diterjemahin tuh jadi rada ngejelimet gitu loh. Tapi ini ngebantu banget sih ketika ada part yang gak gue ngerti di sini, gue ngebaca terjemahannya. Mungkin kalian bisa beli dua-duanya atau beli satu doang. Oke, sekian review buku gue kali ini. Semoga menginspirasi kalian untuk mau membaca. And see you in the next videos. Bye!